Haleluya. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Tak terlambat pertolongan-Mu, tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Yesus. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang, dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Nyatakan, sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau nyatakan di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan. Sekali lagi nyatakan,
sebab Engkau Tuhan yang Maha Tahu, yang beri mimpi dan penglihatan. Aku mau hidup di dalam iman dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam kemenangan, dan berjalan dalam setiap kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat kasih karunia. Terima kasih buat kemuliaan. Kami mau mengucapkan selamat pagi Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Allah yang kami sembah, Yesus namanya, yang selalu menyertai kami, selalu menggandeng tangan kami. Apapun kondisi dunia, kami tidak bergantung padamu. Kami bergantung kepada nama Yesus. Dialah yang menuntun menyertai kami melewati semua lembah kekelaman. Apapun yang terjadi dalam hidup kami serahkan hati kami kepadamu. Sembunyikan kami semua para pelayanmu di balik salibmu, sehingga semua orang hanya melihat kemuliaanmu, bukan melihat siapa yang melayani. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua mengucapkan amin. Amin. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikanlah burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja.
apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, perhatikanlah bunga bakung, Bapak Ibu. Mari kita berdiri semua. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja, apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan, Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu saat kau minta, Tuhan dengar saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Mari silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Lebih semangat lagi. Haleluya. Amin. Amin. Yes, mengiring Yesus harus semangat, harus punya tujuan, harus punya cita-cita. Amin. Amin. Jangan puas berhenti di satu titik, karena Tuhan menciptakan kita masing-masing punya misi, punya visi. Ingat, amin Bapak Ibu. Amin. Kita lebih semangat lagi. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu.
Kau terbesar dan mulia, semua memujimu. Mari kita berdiri lagi, kita semangat memuji. Yes. Kami memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Hey, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, ada semua memujimu. Sekali lagi, Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Mari kita berdiri semua Bapak Ibu, kita semangat memuji Tuhan. Allah yang besar, Allah yang termulia, Yesus namanya. Aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Hey, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Sekali lagi nyatakan, Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Haleluya. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Luar biasa. Haleluya. Semangatnya GBT Maranatha. Persilahkan untuk kur umum.
Puji nama Tuhan, beri tepuk tangan buat KUR GBT Maranatha, haleluya. Dia juru selamatku, amin. Kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk mendengarkan kebenaran firman. Untuk mengatasi dunia ini kita hanya perlu satu, Haleluya. Yesus. Uangmu tidak akan ada artinya, jabatanmu tidak ada artinya, kesombonganmu bahkan tidak ada artinya. Tapi kita perlu satu, Yesus, satu pribadi yang akan menyertai kita sampai selamanya. Amen. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Amin. Mari kita katakan sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu.
ketika saya merenungkan ayat ini, Tuhan beri saya satu gambaran. Musa mempunyai satu tongkat. Dengan tongkatnya ia membelah laut. Dengan tongkatnya tongkat itu bisa berubah apapun. Tapi ketika bangsa Israel menghadapi sumur yang pahit, Tuhan tidak pakai tongkatnya, sekalipun itu kayu. Tuhan bilang, lemparkan sepotong kayu, maka air itu akan menjadi manis. Itu artinya Tuhan punya 1000 cara. Tuhan punya 1000 cara untuk mengatasi kita keluar dari masalah. Yang penting kita harus taat. Amin. Amin. Yes. Kita nyatakan hati kita. Kita siapkan untuk lebih dalam lagi. Haleluya. Oh, haleluya. Tuhan, Kau pengharapanku, janji firman-Mu ku pegang teguh. Lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Sekali lagi katakan, Tuhan Kau pengharapanku. Tuhan Kau pengharapanku. Haleluya. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan besertaku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Katakan, Tuhan Kau pengharapanku. Tuhan Kau pengharapanku. Janji firman-Mu ku pegang teguh. Ku lewati segala cobaan, ku percaya Kau Tuhan penolongku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kau Tuhan tak pernah tinggalkanku, tak pernah tinggalkanku, selalu menuntun dan menjagaku. Di setiap musim Kau menyertaiku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Sekali lagi, kesetiaan-Mu Tuhan. Kesetiaan-Mu nyata di hidupku. Saya minta Bapak
Bapak Selamat berdoa. Haleluya. Segala puji dan hormat bagi nama-Mu ya Tuhan Yesus. Kami muliakan Engkau ya Bapa. Terima kasih. Terima kasih buat segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa Amin. dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan Yesus. Yang kami sengaja maupun tidak sengaja ya Bapa. Begitu juga Tuhan Yesus, ajari kami untuk bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, orang yang tidak berkenan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Pada saat pagi ini Tuhan Yesus, kami telah memuji, membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena puji-pujian kami boleh menyenangkan hati-Mu, menjadi dupa yang mulia di hadapan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Siapkan piring hati kami Tuhan, sucikan tubuh kami ya Bapa. Engkau pakai hamba-Mu untuk mendapatkan firman-Mu ya Bapa, lebih hari lebih heran dan berkenan di hadapan Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa, dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom. Selamat pagi. Selamat bersekutu di dalam Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kiranya kita tetap di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Sebagai orang percaya, orang yang sudah ditebus melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, kita sebagai umatnya harus mengerti bahwasanya setiap kita yang sudah diselamatkan, kita harus masuk pada sebuah kehidupan di mana hidup kita itu harus semakin berkenan Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Semakin hari kita harus semakin mengerti rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada rencana besar yang Tuhan mau kerjakan, bahkan Tuhan sedang kerjakan di tengah-tengah umat Tuhan, di dalam kehidupan orang percaya, yaitu dengan kita diselamatkan, kita masuk pada rencana Tuhan, yaitu menjadikan kita bagian dari imamat yang rajani. Minggu lalu kita sudah belajar maksud dan tujuan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan kita. Salah satunya ialah kita harus masuk kepada apa? Menjadi bagian dari imamat yang rajani. Ayo kita baca sama-sama di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 ayat 9 saja ya. 2, 3. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi kita yang sudah dipilih, Tuhan ingin kita tidak hanya sekedar kita diselamatkan, tetapi kita menjadi bagian di dalam rencana Tuhan, yaitu menjadikan orang-orang percaya itu adalah mendirikan kerajaan imam. Bagaimana kerajaan terang, kerajaan Tuhan itu diisi oleh orang-orang yang melayani Bapak Ibu. Jadi kita dipanggil, kita dipilih, kita diselamatkan bukan hanya untuk kita bisa masuk ke surga, tetapi lebih daripada itu kita mau melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Sebab Dia adalah Tuhan yang sudah membeli hidup kita Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus masuk di dalam rencana Tuhan ini, yaitu menjadi bagian dari kerajaan imam.
Tuhan inginkan setiap kita orang percaya tidak hanya menerima Yesus lalu selesai, tidak. Tetapi hidup kita harus lebih lagi, yaitu kita mau melayani Tuhan. Karena Tuhan mempunyai rencana besar, yaitu membangun kerajaan Tuhan, kerajaan yang isinya adalah orang-orang yang mau melayani. Ya. Jadi kita tidak hanya sekedar percaya lalu sudah, tetapi Tuhan inginkan saudara, orang-orang yang sudah dipilih ini masuk di dalam satu dimensi untuk kita bisa melayani, Bapak Ibu. Ya. Di dalam perjanjian lama, kalau kita belajar di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian lama, tugas keimamatan itu hanya dipegang oleh satu suku. Suku apa Bapak Ibu? Suku Lewi. Jadi tugas pelayanan itu dipegang oleh satu suku, yaitu suku Lewi. Bangsa Israel ketika mau beribadah, mau mempersembahkan korban, maka persembahan korban itu dikerjakan oleh suku Lewi. Jadi suku Lewi ini yang melayani di kemah tabernakel, kemah suci, ya. Suku Lewi inilah yang melayani baik korban bakaran, ya, mempersiapkan bejana pembasuhan, lalu menyembelih korban-korban, itu suku Lewi, Bapak Ibu. Suku Lewi ini bertugas, ditetapkan, ya, tidak boleh ada suku lain, tapi hanya satu suku, yaitu suku Lewi dan keturunannya. Inilah yang ditetapkan Tuhan untuk melayani di dalam perjanjian lama. Ya, kalau kita baca di Bilangan 8:14, Tuhan berfirman kepada Musa supaya mentahirkan suku Lewi menjadi kepunyaan Tuhan. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan pada kemah pertemuan. Itu perjanjian lama. Bahwasanya tugas pelayanan menjadi pengantara antara umat Tuhan, bangsa Israel dengan Tuhan, itu harus dilayani oleh suku Lewi, oleh satu suku saja. Dan ketika Tuhan Yesus hadir di muka bumi menebus umat manusia, maka tugas keimamatan itu tidak hanya dibatasi oleh satu suku, yaitu suku Lewi saja, tidak. Tidak hanya orang-orang tertentu saja yang boleh melayani, tetapi melalui pengorbanan Tuhan Yesus kayu salib, dan ketika tirai itu terbelah, maka tugas untuk melayani itu tidak hanya dibebankan pada satu suku atau orang tertentu saja, tetapi semua orang percaya harus mau apa? Melayani Tuhan. Untuk masuk di dalam rencana Tuhan menjadikan kerajaan imam, kerajaan yang dimana isinya adalah orang-orang yang melayani, kita harus mau menjadi bagian di dalam pelayanan. Kita harus mau menjadi bagian di dalam melayani Tuhan, Bapak Ibu. Kita punya tugas untuk melayani Tuhan. Karena Tuhan berfirman, kita ini sudah dibeli. Kita ini hamba yang sudah dibeli dari hamba dosa kepada hamba kebenaran, dari hamba maut kepada hamba Kristus. Oleh sebab itu hidup kita harus kita berikan untuk melayani Tuhan. Ini yang harus kita taruh di dalam hidup kita. Tidak dibatas saja seseorang atau satu suku, tetapi semua orang percaya itu punya tugas, yaitu apa? Melayani siapa? Tuhan. Ini yang harus dipahami, Bapak Ibu. Kita ditebus bukan hanya untuk sudah sekedar ditebus selesai, tidak. Tetapi kita ditebus untuk kita bisa masuk kepada tahapan selanjutnya,
yaitu hidup melayani Tuhan. 2 Korintus 3 ayat 6 dikatakan, ialah membuat kami juga apa? Sanggup menjadi pelayan-pelayan dari apa? Suatu perjanjian baru. Kita ini hidup di dalam apa? Perjanjian baru. Perjanjian lama, pelayanan hanya dibatasi oleh satu suku, yaitu suku Lewi. Tapi di dalam perjanjian baru, kita ini yang sudah ditebus adalah pelayan-pelayan siapa? Tuhan. Kita harus mau menjadi pelayan-pelayan. Itu yang harus kita taruh di dalam hati kita. Menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Jadi pelayanan kita bukan sekedar ya berdasarkan hukum tertulis, tetapi pelayanan perjanjian baru adalah pelayanan yang menghidupkan. Karena kita melayani dengan roh yang sudah Tuhan taruh di dalam hidup kita, yaitu Roh Kudus. Jadi orang yang menerima Roh Kudus harus mau dan siap melayani Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Setiap kita harus mau melayani Tuhan. Karena dengan melayani Tuhan, kita menjadi bagian di dalam rencana Tuhan untuk membangun bangunan rohaninya Tuhan. Saya tuliskan di sini, kehidupan kita harus dipergunakan untuk membangun apa? Rumah rohani, suatu imamat kudus untuk apa? Melayani Tuhan Yesus yang sudah menebus kehidupan kita. Jadi hidup kita ini saat ini adalah untuk melayani Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada di dalam hidupku, itu yang kulayani, kata Paulus. Jadi umat Tuhan yang sudah ditebus, saudara dan saya adalah orang-orang yang harus melayani, menjadi bagian untuk pembangunan rumah rohani. Perhatikan ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah siapa? Dan biarlah siapa? Saya. Dan biarlah saya juga apa? Dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi bukan batu yang mati, bukan batu kali, bukan batu bata, tetapi batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk, perhatikan, mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi pemikiran kita harus kita lengkapi dengan hati yang mau melayani. Bapak Ibu, anak Tuhan harus mau melayani Tuhan. Karena kita sudah dibeli, karena kita sudah ditebus. Oleh sebab itu kita bukan lagi memperhambakan diri kepada dosa, tapi kita harus memperhambakan diri kepada Kristus yang sudah membayar lunas dosa-dosa kita di atas kayu salib. Jadi setiap umat Tuhan harus mau melayani. Jadi konsep pelayanan tidak hanya sekedar kepada orang tertentu. Oh, ini orang lulusan Alkitab, sekolah Alkitab, ya dia yang melayani. Oh, kalau enggak lulusan sekolah Alkitab, enggak melayani. Oh, ini orang yang apa? Pinter nyanyi, dia boleh melayani, aku enggak bisa nyanyi, aku enggak melayani. Enggak, Bapak Ibu. Konsep perjanjian baru, setiap
setiap orang percaya harus melayani Tuhan. Amin. Konsep perjanjian lama hanya satu suku. Tapi konsep perjanjian baru, setiap orang percaya harus melayani Tuhan. Itu yang harus kita taruh. Oleh sebab itu, kita semua di sini adalah apa? Pelayan. Kata melayani dalam bahasa Yunani adalah diakoneo, yang artinya to be a servant, to attendant. Itu saudara, melayani itu bukan kita sebagai tuan rumah, bukan. Tapi melayani ini, kita ini sebagai pelayan, hamba. Apa bahasa halusnya? Babu. Apa lagi? Budak. Artinya apa? Kita ini sebenarnya enggak punya apa-apa, Bapak Ibu. Kita ini orang yang sudah dibeli. Jadi prinsip budak itu kalau sudah dibeli, maka yang membeli itu menjadi tuannya. Diapakan pun namanya budak, ya harus nurut. Ya, kalau Bapak Ibu pahami konsep budak, seorang hamba, wah, itu harus ikuti apa yang jadi maunya tuannya, Bapak. Dia tidak lagi memiliki posisi untuk menawar. Itu asli kata hamba budak itu, Bapak Ibu. Sehingga disuruh apapun tidak boleh membantah. Dia harus nurut. Dia tidak punya lagi hak istilahnya dalam hidupnya. Begitu juga dengan kita. Kita melayani bukan karena kita kuat. Bukan karena siapa kita. Kita melayani, kita harus memahami, aku melayani Tuhan karena aku ini hamba. Banyak orang melayani, tapi dia merasa dia Tuhan. Banyak orang melayani, dia merasa dia memiliki. Sehingga apa? Sehingga dia tidak bisa melayani dengan apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu. Jadi pelayanan di sini kita harus menyadari bahwasanya kita ini hanya seorang hamba yang melakukan tugas dari Tuhan kita. Sekali lagi, setiap orang percaya harus mau melayani Tuhan. Amin. Setiap orang harus mau melayani Tuhan kita Yesus Kristus karena kita ini hamba. Ya. Kita ini adalah hamba-hamba yang harus melayani Tuhan yang sudah menebus hidup kita. Lah, pelayanan yang bagaimana yang Tuhan maksud, Bapak Ibu? Seringkali konsep pelayanan yang kita mengerti adalah melayani Tuhan itu ya ini yang berdiri di mimbar, yang memimpin pujian, yang nyampaikan firman, yang apa? Yang main musik, yang kolektan, menerima tamu, pokoknya yang pekerjaan Tuhan. Itu konsep berpikir melayani Tuhan seringkali hanya dibatasi melayani di dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu ya ini, memimpin pujian, ini pekerjaan Tuhan. Konsep seringkali kita batasi melayani Tuhan itu di mimbar. Melayani Tuhan itu melakukan pelayanan dalam kegiatan gereja. Itu yang konsep yang tak bertahun-tahun ada di dalam pikiran orang percaya. Bahwasanya melayani Tuhan itu yaitu melayani di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam kegiatan gereja. Lah itu melayani. Padahal saudara, kalau kita belajar konsep pelayanan, pelayanan itu inti dari pelayanan adalah melayani
Tuhan kita. Benar? Bukan melayani pekerjaan Tuhan kita. Contoh, ya, kita menjadi hamba, disuruh apapun ya kita harus melakukan. Kita tidak hanya, oh aku kan sopir, ya aku sopir aja wis. Ketika tuannya yang menyuruh ini, wah enggak bisa, aku cuma sopir. Tidak bisa. Kalau kita menjadi pelayan, maka apa yang diperintahkan Tuhan kita harus mau lakukan. Karena kita melayani Tuhan, bukan melayani apa? Pekerjaan Tuhan. Ya. Konsep melayani ini harus benar Bapak Ibu. Supaya kita ngerti apa itu pelayanan. Apa yang kita bisa kerjakan untuk melayani Tuhan? Kita itu orang yang sudah ditebus, orang yang sudah dibeli, kita melayani pribadinya Tuhan. Sehingga hal yang pertama adalah pelayanan kita harus tertuju kepada siapa? Tuhan. Orientasi pelayanan kita harus tertuju kepada Tuhan. Ini penting Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir ketika kita melayani pekerjaan kita, pekerjaan Tuhan, kita sudah melayani Tuhan. Enggak. Kalau orientasi hati pikiran kita tidak kepada Tuhan, maka kita tidak melayani Tuhan. Jadi melayani Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, orientasinya Tuhan. Sehingga Bapak Ibu di dalam Kolose 3 ayat 23 sampai 24 dikatakan apa? Apapun juga yang kamu apa? Perbuatlah dengan apa? Segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ini dasar pelayanan yang benar. Dasar pelayanan yang benar adalah apapun juga yang kamu perbuat, yang kamu kerjakan, yang kamu usahakan, yang kamu sedang lakukan, bisnis yang sedang kamu lakukan, pekerjaan yang sedang kamu lakukan, mungkin kamu karyawan, mungkin kamu pengusaha, mungkin kamu guru, mungkin apapun yang kamu kerjakan, kata Tuhan, apapun, katakan apapun. Jadi bukan hanya sekedar ketika di mimbar, ketika kita sedang melayani pekerjaan Tuhan, tapi Tuhan berkata, apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kamu bekerja di dunia kerja, kerjakan. Mungkin kamu harus bekerja sebagai akuntan, kamu bekerja sebagai karyawan, kerjakan apa yang Tuhan percayakan itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Amin. Jadi melayani itu jangan dibatasi oleh sekedar tembok gereja. Jangan dibatasi oleh tanda kutip pekerjaan Tuhan di gereja. Tapi dimanapun saudara harus menjadi pelayannya Tuhan. Amin. Ketika engkau mengusahakan tanah, bekerja, mencangkul, kerjakan dengan segenap hati. Walaupun itu tanah orang, lakukan dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika engkau hidup di sebuah keluarga, ya, mungkin engkau harus melayani suamimu. Lihat, engkau sedang melayani seperti untuk Tuhan, Bapak Ibu, bukan manusia. Sehingga ketika engkau
melayani untuk Tuhan dengan segenap hatimu, engkau nggak memandang manusia, saudara, Tuhan perhitungkan itu sebagai pelayananmu. Jadi saudara harus berkata, pekerjaanku ya pelayananku. Amin. Keluargaku ya pelayananku. Usahaku, bisnisku ya pelayananku. Jadi kerjakan segala sesuatu. Tuhan tuh ngomong ini, apapun. Berarti apa, saudara? Apa, saudara? Ya semua apapun. Saudara harus melihat itu sebagai sebuah pelayananmu di hadapan Tuhan. Kalau hari ini engkau dipercaya menjadi karyawan, kerjakan tugas-tugasmu seperti engkau melayani Tuhan. Amin. Dengan kesungguhan, dengan segenap hati. Kalau hari ini engkau punya keluarga, layani keluargamu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika kita mengerti pelayanan itu adalah apapun yang kita kerjakan, kita mau kerjakan dengan segenap hati seperti untuk Tuhan dan bukan manusia, maka Tuhan melihat itu sebagai pelayanan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga di ayat 24 dikatakan, kamu tahu bahwa dari Tuhanlah apa? Kamu akan menerima bagian apa? Yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan, kamu adalah hamba. Jadi kalau kita ini mengerjakan sesuatu hal dengan kesungguhan hati seperti untuk Tuhan, maka Tuhan melihat apa yang kau kerjakan hari ini itu sebagai pelayananmu di hadapan Tuhan. Dan kita dikatakan layak menerima bagian yang ditentukan bagi kita. Begitu juga dengan pelayanan di mimbar. Kalau pelayanan di mimbar hanya pingin dilihat oleh manusia, kata Tuhan, ya kamu sudah terima upahnya. Tapi kalau kita melayani di mimbar ini dengan segenap hati seperti untuk Tuhan, saudara, maka kita, Tuhan dengan jelas berkata begini loh, kamu tahu, saya mau kasih tahu saudara, saudara tahu bahwa dari Tuhanlah kamu menerima bagian upah yang sesungguhnya itu dari Tuhan. Amin. Jadi tidak perlu orang lihat saudara untuk saudara dapat upah, tidak perlu. Onok bose, ndak onok bose kerja sing temenan Bapak Ibu. Amin. Diawasi nggak diawasi, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Itu penting di hati kita. Karena ketika kita kerjakan dengan segenap hati walaupun tidak dilihat oleh manusia, tapi Tuhan melihat. Engkau mengerjakan itu, engkau mengerjakannya seperti untuk Tuhan, Amin. bukan manusia. Ini penting loh dia taruh di dalam hati kita. Sebab kalau tanpa itu Bapak Ibu, kita tidak akan beroleh upah. Ya, orang itu seringkali dilihat baru mengerjakan sungguh-sungguh, benar enggak? Dilihat bosnya, wah kerja sungguh, bosnya pergi, ada santai, bos lagi luar kota. Kita orang percaya, sekali lagi Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, kerjakanlah, perbuatlah dengan segenap hatimu. Amin. Amin. Seperti untuk Tuhan, maka kita akan beroleh upah. Begitu juga dengan hamba Tuhan.
Kita harus melayani, mempersiapkan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak boleh pilih-pilih. Oh, ini kalau jemaatnya besar, aku persiapannya sungguh-sungguh. Oh, kalau ini cuma hanya komsel, sudahlah, cepet. 5 menit bisa. Enggak, kita ini melayani Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Amin. Bukan melayani manusia. Jadi pelayanan itu harus saudara pandang begini loh. Aku mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Itulah pelayananku. Jadi pelayanan bukan hanya sekedar di gereja, Bapak Ibu. Tapi kehidupanmu sehari-hari itu engkau sedang melayani Tuhan. Amin. Ya, sekali lagi, pekerjaan pelayanan itu bukan hanya sekedar melayani di dalam kegiatan gereja. Tetapi pelayanan sejati, saya tuliskan, adalah ketika kita apa? Mengerjakan segala sesuatu itu seperti untuk Tuhan. Tuhan Yesus pernah berkata begini. Kalau saudara nanti baca di Matius 25 ayat 42 sampai 45, saudara. Itu adalah cerita tentang kedatangan Tuhan Yesus. Konteks dari Matius 25 ayat yang 42 sampai 40 ini berbicara tentang kedatangan Tuhan. Di mana ketika kedatangan Tuhan nanti kali yang kedua, Tuhan akan memisahkan antara kambing dan domba. Kambing di sebelah kiri, domba di sebelah kanan. Lalu Tuhan ngomong, Tuhan akan mencampakkan kambing-kambing ini. Loh, kok bisa Tuhan? Nah ini, Tuhan ngomong begini di Matius 25 ayat 42. Sebab ketika aku lapar, siapa yang lapar? Tuhan lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat. Lalu murid-murid tanya, loh kapan? Istilahnya saudara, Tuhan, kapan kami melihat apa? Engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing telanjang sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau. Kapan Tuhan, kapan? Lalu jawab Tuhan apa? Maka ia menjawab kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa? Sesungguhnya apa? Segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Seringkali orang hanya berpikir melayani itu nih loh, mimbar. Orang seringkali hanya berpikir melayani itu kalau saudara rajin di dalam kegiatan gereja. Bukan tidak boleh, itu bagus. Tapi Tuhan ngomong dengan jelas. Ketika aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak kasih aku minum kok. Ketika aku telanjang, aku orang asing, aku di penjara, kamu nggak melakukan sesuatu hal. Dengan jelas murid berkata, kapan itu? Ini saudara. Jadi kehidupan kita itu ketika kita mau mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, maka engkau sedang melayani Tuhan, Bapak Ibu. Saudara ngirimi makanan ke saudaramu yang memerlukan makanan, itu melayani Tuhan, Bapak Ibu. Saudara nengok saudaramu yang sakit, apalagi teman seiman sakit, saudara datang nengok.
Saudara sedang melayani Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Amin. Jadi jangan hanya sekedar berpikir pelayanan itu, wah ini loh melayani Tuhan tuh di atas mimbar, khotbah hebat, mimpin pujian hebat, main musik hebat. Bukan. Tapi ketika kita mau melakukan sesuatu dengan segenap hati, mungkin ketika temanmu perlu, engkau tahu saudara seimanmu, mungkin saudaramu memerlukan pertolonganmu, engkau mau mengerjakan itu walaupun nggak dilihat orang, saudara sedang melayani Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Upahmu itu bukan didasarkan apa yang manusia lihat, tapi upah kita melayani Tuhan didasarkan apa yang Tuhan lihat, Bapak Ibu. Belum tentu kok pelayanan di mimbar ini yang dilihat oleh orang banyak Tuhan mau lihat. Benar. Saya ini juga pelayan mimbar. Belum tentu Tuhan mau lihat. Ketika dia melayani bukan untuk Tuhan, tapi untuk kepuasan sendiri, untuk dilihat orang supaya hebat. Wah, Tuhan tidak mau lihat. Malah ketika engkau melakukannya tanpa dilihat orang, tapi engkau mau mengerjakannya untuk seperti untuk Tuhan. Wah, di situ Tuhan lihat, dan Tuhan katakan apa? Kamu tahu bahwasanya upahmu itu dari Tuhan. Amin. Amin. Malah kadang-kadang pelayan mimbar gini hilang upahnya. Kenapa? Karena upahnya sudah didapat. Apa upahnya? Disanjung orang. Wah, dilihat orang. Terus wah ini dia. Lah sudah hilang upahnya. Apakah kita tetap melayani Tuhan kalaupun cuma 1-2 orang? Tetap semangat. Karena ada pelayan-pelayan Tuhan, lihat jumlah Bapak Ibu. Jemaatnya banyak, semangat. Jemaatnya didik, kok sidik ya, wis khotbah 5 menit ya lah. Saudara, pelayanan sesungguhnya itu bukan hanya sekali dibatasi oleh mimbar, oleh gedung gereja, tapi ketika engkau mengerjakan segala sesuatu, mengerjakan apapun seperti untuk Tuhan, dan kau kerjakan dengan segenap hatimu, maka itu bagi Tuhan, itulah pelayanan Bapak Ibu. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Oleh sebab itu ketika saudara mungkin dengar temanmu, rekanmu sakit, ayo memberikan sebuah perhatian. Melayani tidak perlu digembar-gemborkan. Apalagi sekarang modelnya apa? Sosial media. Pelayanan kita tidak perlu. Ya. Nyumbang itu tidak perlu. Kalau kamu memberi tangan kananmu, tangan kirimu jangan tahu. Kenapa? Karena jangan hanya cuma ingin dilihat oleh manusia. Tapi apapun yang kamu perbuatlah itu seperti untuk Tuhan. Apapun, kerja seperti untuk Tuhan. Bukan karena pencitraan supaya pimpinan kita lihat kita rajin, enggak. Memang kamu rajin, amin. Amin. Bukan kita pencitraan supaya seperti orang yang bisa dipercaya, bukan. Tapi kamu memang orang yang bisa dipercaya, amin. Amin. Bukan seperti orang yang jujur, tapi memang kamu orang yang jujur. Amin. Karena kamu jujur, karena engkau tahu engkau bekerja bukan untuk manusia, tapi bekerja untuk Tuhan. Amin. Itu pelayanan. Membangun imamat yang rajani itu bukan hanya sekedar mengumpulkan pelayan mimbar, enggak. Tapi bagaimana orang-orang percaya mau melayani dengan apa yang ada di dalam hidupnya. Lah, orang
orang-orang yang melayani seperti untuk Tuhan dengan kerelaan, dengan segenap hati, maka dia akan mudah rela. Rela apa? Ya rela. Enggak pamrih. Karena seringkali kita itu pamrih. Benar enggak? Tahu pamrih? Pingin dapat balasan. Tuhan ajarkan di dalam Efesus 6 ayat 6. Jangan hanya di hadapan siapa? Mereka saja untuk apa? Menyenangkan hati orang. Jangan hanya di hadapan orang supaya senang hati orang. Itu bukan pelayanan. Itu bukan melayani Tuhan, tapi melayani diri kita sendiri supaya apa? Orang senang. Enggak. Tuhan ingatkan, jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi apa? Sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ya. Tidak usah dibacakan nanti biar nggak tempuk suaranya Bu Sri. Jadi jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba apa? Kristus. Jadi saudara dan saya itu hamba. Kerjakan dengan segenap hati. Walaupun tidak dilihat orang, walaupun tidak dihargai orang, walaupun tidak disanjung, dipuji orang, kerjakan. Amin. Kita ngerjakan pelayanan itu tidak usah tunggu pujian dari orang. Karena kita itu hamba, budak, pelayan. Apa saudara mau hanya melayani kalau dipuji Tuhanmu? Enggak. Enggak. Jadi pelayanan itu harus dilakukan dengan kerelaan hati. Sehingga di ayat 7 dikatakan, ayat 6 tadi, dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Ayat 7, dan yang dengan rela menjalankan pelayannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Orang pamrih itu berarti tidak rela, Bapak Ibu. Orang kalau ingin dilihat pelayanannya itu tidak dengan rela. Tapi orang yang rela itu ketika dia tidak dilihat, tidak dipuji, tidak dihargai, dia tetap melakukan pelayanannya. Karena dia melayani seperti untuk Tuhan, Bapak Ibu. Amin. Dan bukan manusia, jelas saudara firman Tuhan ini. Dengan rela menjalankan apa? Pelayanannya. Dikatakan sebelumnya, kita ini sebagai hamba-hamba Kristus. Jadi harus dengan rela. Jangan dengan terpaksa. Jadi melayani itu sekali lagi, semua kita ini pelayan Tuhan. Katakan, saya pelayan Tuhan. Iya. Harus dengan rela menjalankan pelayanannya. Ayat 8, kamu tahu apa? Bahwa setiap orang, baik apa? Hamba maupun orang merdeka. Baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari siapa? Dari siapa? Dari Tuhan. Karena Tuhan kita itu adalah Tuhan. Jadi ketika engkau melakukan sesuatu pekerjaan di tempat kerjamu, di tempat usahamu, seperti kamu melakukannya untuk Tuhan, Tuhan itu melihat. Amin. Tuhan pasti akan memberi balasan.
Kita jujur karena bukan tidak ada kesempatan. Kita jujur karena memang ada kesempatan untuk berbuat jahat, tapi kita tidak mau. Karena aku mau mengerjakan segala sesuatu untuk Tuhan. Yusuf itu contoh yang luar biasa. Saudara, dia dibuang oleh saudaranya, disingkirkan, dijual jadi budak. Saudara bayangkan kalau saudara dijual jadi budak. Mungkin di tempat saudara dijual itu saudara ngapain? Ngapain? Nangis meratapi diri. Aduh, teganya saudaraku. Aduh. Benar enggak? Meratapi diri. Merasa dirinya teraniaya. Merasa dirinya enggak berguna, dibuang. Mungkin kalau itu kita yang dibuang, kita merasa seperti itu. Tapi perhatikan Yusuf loh. Di tempat di mana dia dibuang, dia mengerjakan segala sesuatunya dengan excellent, dengan sesuatu yang luar biasa. Sehingga di rumah Potifar pun dia dipercaya. Benar atau enggak? Nah, mungkin Potifar mempercayakan segala sesuatunya kalau orang itu tidak dengan sungguh-sungguh mengerjakan pekerjaannya. Loh, sudah kerja, difitnah sama istri Potifar, di penjara. Makin susah enggak? Makin susah. Kalau mungkin kita wis nangis Bombay, di penjara lagi. Apa? Wis bukan Bombay lagi, gero-gero bahasa Jermannya. Benar enggak? Tapi perhatikan, ketika Yusuf di penjara, dia menjadi apa? Kesayangan siapa? Kepala penjara. Sebab dia mengerjakan, membantu kepala penjara itu dengan baik, Bapak Ibu. Itu loh pelayanan, Bapak Ibu. Amin. Yusuf itu melayani bukan karena dia di tempat yang enak, tapi dia tahu dia melayani, dia mengerjakan dengan sebaik-baiknya karena dia melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Dan Yusuf menerima apa? Balasan, upahnya diangkat Tuhan. Jadi kalau kita berpikir pelayanan supaya kita hebat, salah Bapak Ibu. Kita melayani itu karena kita hamba Bapak Ibu, bukan karena hebat. Kita ini hamba, jongos, budak, yang hanya melakukan tugas Tuhan kita. Oleh sebab itu, lakukan segala sesuatu orientasinya kepada Tuhan, jangan kepada manusia. Termasuk pelayan-pelayan saya ingatkan, kalau engkau layani segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan karena saudara mau dipandang oleh manusia, jangan. Sehingga apa? Kerjakan dengan sebaik-baiknya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, persiapkan dengan sungguh-sungguh. Ini penting. Kalau hanya cuma untuk manusia, ketika kita nggak dihargai, nggak dilihat oleh manusia, wah, kita akan kecewa. Ya, kita akan kecewa. Setiap kita harus mengerjakan segala sesuatu itu karena kita mau melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, pelayanan kita itu harus didasarkan kasih. Pelayanan itu harus didasarkan karena kasih. Perhatikan ini. Kita tadi melayani, segala apapun yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan. Orientasinya kita itu kepada Tuhan. Ya. Dan kita mengerjakannya karena kasih. Baik itu kasih kepada Tuhan maupun kasih kepada manusia.
Karena Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Apa? Vertikal, horizontal. Melayani dengan kasih, sebab segala sesuatu kalau kita kerjakan tidak dengan kasih, maka kita bersalah di hadapan Tuhan. Sebab itu 1 Korintus 16 ayat 14 dibaca. 2, 3. Lakukanlah segala apa? Pekerjaanmu dalam kasih. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Kasih itu keluar. Amin. Kasih itu bisa dirasa. Jadi kerjakanlah segala pekerjaanmu. Tadi apapun yang kamu perbuatlah seperti untuk Tuhan. Dan dasarnya adalah kasih. Sebab tanpa kasih Bapak Ibu, apapun yang kita perbuat itu tidak ada faedahnya. Saudara melayani di mimbar tanpa kasih, tidak ada faedahnya. Saya khotbah tanpa kasih kepada saudara, tidak ada faedahnya. Kalau saya khotbah terus nak bubukkan saudara, saya tidak ngasih saudara. Tapi saya menyatakan kebenaran karena saya mengasihi saudara. Walaupun kebenaran itu seringkali seperti pedang. Jadi segala sesuatu itu harus kita lakukan karena kasih. Tanpa kasih maka pelayanan kita tidak memiliki faedah di hadapan Tuhan. Ini dengan jelas saudara. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 2 dan 3. Dikatakan seperti ini. Perhatikan ini. Sekalipun. Apa? Jadi ditekankan. Sekalipun. Ya, aku mempunyai karunia untuk apa? Bernubuat. Aku mengetahui, perhatikan. Ini tentang pelayanan mimbar istilahnya. Aku mempunyai karunia untuk bernubuat. Aku mengetahui apa? Segala rahasia. Wah, hebat loh ini saudara. Segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman, perhatikan, yang sempurna untuk apa? Memindahkan gunung. Spektakuler ini Bapak Ibu, bener enggak? Spektakuler. Wah, pelayanan kayak gini, Bapak Ibu punya pendeta kayak gini, wah, spektakuler enggak? Bagi manusia itu spektakuler luar biasa. Tapi perhatikan, tetapi jika aku tidak mempunyai apa? Kasih, aku sama sekali tidak berguna di hadapan Tuhan. Jadi saya mengatakan, hebatnya kita itu, tapi kalau kita tidak didasarkan kasih, tidak berguna bagi Tuhan. Engkau boleh hebat di mimbar, boleh hebat berkhotbah, tapi kalau tidak punya kasih bagi Tuhan, tidak berguna. Benar? Kita punya jabatan mentereng, punya segalanya, tapi kalau nggak punya kasih. Ayat 3 dikatakan, nah ini saudara, sekalipun apa? Aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak apa? Mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kita menabur, kita ngasih, wah royal. Tapi kalau royal kita tidak didasarkan kasih, tidak ada faedahnya buat kita. Perhatikan ini.
Jadi kalau kita melayani, tidak ada kasih, tidak ada faedahnya. Tadi dikatakan tidak ada faedah, tidak berguna. Sekarang tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kalau kita melakukan sesuatu untuk dilihat orang, dipandang orang, ini loh, tidak ada faedahnya bagiku. Ya. Jadi khotbah sekarang bukan masalah, pelayanan sekarang bukan masalah banyak subscribe, saudara. Ya, sekarang dengan adanya pelayanan ini, pelayan jangan lupa subscribe dan like. Tidak usah, kita tidak perlu di subscribe, di like. Tuhan yang nge-like. Amin. Like-nya dari apa? Tuhan. Jadi kalau tidak ada kasih, tidak ada faedah. Pelayanan kita hebat pun tidak ada faedah, tidak berguna bagi Tuhan. Kita membagi-bagikan sampai nyawa pun siap dibakar, wah tidak ada faedahnya. Jadi kalau kita memberi, memberilah karena kasih. Amin. Jadi ketika kau memberi, kau membantu orang, kau menolong orang, orang itu tidak balas budi, saudara tidak masalah, karena saudara mengerjakan karena kasih. Tapi kalau kita memberi, kita mengorbankan diri kita karena pamrih, ketika orang itu tidak membalas kebaikan kita, apa yang terjadi? Sakit hati. Orang itu tidak tahu balas budi. Pelayanan kita itu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Amin. Kalau manusia tidak membalas kebaikan kita, percaya kalau engkau melakukan karena kasih, Tuhan yang akan membalas. Jadi tidak perlu sakit hati. Ketika pelayanan kita nggak dihargai, kita memimpin pujian nggak dihargai, main musik nggak dihargai, saudara, ketika engkau mengerjakannya itu dengan kasih, Tuhan akan hargai. Tapi kalau kita tidak mengerjakannya karena kasih akan Tuhan, wah saudara, kita hanya sedang mencari kemuliaan kita sendiri. Kita dapat melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang diberikan karunia. Jadi kita itu diberikan karunia, ada karunia melayani, ada karunia menasehati, ada karunia memberi. Jadi ada orang itu hatinya pingin memberi, nggak tega. Jadi kalau ada lihat orang kesusahan, hatinya tuh pengen memberi. Itu karunia. Ada orang yang melayani, wes tangannya ini entengan, bukan ringan tangan dalam pengertian suka pukul, tapi ringan tangan untuk membantu, Bapak Ibu. Ada orang yang karunianya menasehati. Kalau ada masalah dia nasihati, dan nasihatnya itu luar biasa, isapas gitu. Ada karunia untuk memimpin. Jadi kalau orang ini diberi tunjuk sebagai ketua panitia, wah dia sikap, dia pimpin, atur, itu luar biasa. Ada orang-orang seperti itu. Dan mungkin ada karunia yang tidak terlihat. Apa? Mungkin ada karunia dia cuma berdoa. Tapi dia dengan berdoa, dia bersyafaat, dia berdoa untuk orang-orang. Dia berdoa untuk hamba-hamba Tuhan. Kita ini ada karunia. Percaya, setiap kita ini punya karunia. Amin. Tinggal kita ini mengerjakan enggak karunia yang Tuhan berikan. Seringkali kita tuh pingin karunia yang hebat seperti orang lain. Padahal kita ini juga punya karunia yang Tuhan percayakan. Oleh sebab itu 1 Petrus 4 ayat 10. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Sebagai apa? Pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Kita sudah terima kasih karunia Allah. Jadilah pengurus yang baik. Dengan apa? Menjalankan karunia Tuhan. Mungkin saudara karunianya apa? Coba kenali dirimu. Karunianya apa? Memberitakan Injil. Ada
orang yang diberikan karunia memberitakan Injil. Dimanapun dia ingin menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tidak peduli di tempat rame, dimanapun dia akan datangi orang itu dan menyampaikan firman Tuhan. Menginjil. Ini jangan saudara halangi. Orang ini panggilannya, karunianya di situ. Ada orang yang karunianya itu ya sederhana ya. Sederhana. Dia suka memberi, mungkin enggak. Pemberiannya enggak seberapa, tapi kalau dia punya makanan sedikit, walaupun sedikit dia ingin berbagi. Ini karunia memberi Bapak Ibu. Nah, itu ada di dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu karunia itu bukan hanya kita kerjakan ketika di gereja, tapi di lingkungan kita. Amin. Di segala kehidupan kita. Hati nurani kita itu menjadi saksi Bapak Ibu. Ya. Hati nurani kita akan menjadi saksi di hadapan Tuhan. Apakah kita itu mengerjakan dengan kasih? Itu hati nurani. 2 Korintus 1 ayat 12 dikatakan apa? Inilah yang kami megahkan. Ya. Yaitu bahwa apa? Suara hati kami memberi kesaksian. Hatimu itu memberi kesaksian. Kamu memberi itu karena kasih enggak? Kamu nolong itu karena kasih enggak? Kamu melayani itu karena kasih enggak? Itu hati nurani. Karena kita enggak bisa bohong terhadap hati nurani, benar enggak? Siapa yang bisa di sini membohongi hatinya? Kan enggak bisa toh? Kita mencuri, orang boleh enggak tahu kita bisa bohong. Hatimu bisa enggak bohong? Enggak bisa. Hati nurani itu memberi kesaksian. Itu yang dikatakan Paulus. Ini yang kami megahkan. Yaitu ketika hati nurani kami memberi kesaksian bahwa kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, artinya hubungan dengan sesama, dikuasai oleh apa? Ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Jadi orang yang mengasihi itu tulus. Yeah. Jadi kalau kita nolong orang, kita layaninya dengan tulus, bukan dengan pamrih, Bapak Ibu. Amin. Layani dengan tulus, dengan kemurnian. Bukan dengan embel-embel aku melayani karena. Nah ini yang repot. Aku memberi karena. Aku mengampuni karena. Tidak usah, ampuni. Orang yang bersalah kepadamu dengan kemurnian. Bukan karena embel-embel Bapak Ibu. Saudara ngampuni orang yang bersalah kepada kamu itu melayani loh Bapak Ibu. Amin dah. Kita melayani. Kita membalas kejahatan dengan kebaikan. Itu melayani. Karena kita lakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu pelayanan Bapak Ibu. Apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk, itu loh pelayanan. Kesimpulannya, kita dipanggil, dipilih untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dalam segala segi kehidupan, persiapkan diri kita untuk melayani Tuhan. Jadi, ayo, mau melayani Tuhan. Bukan karena pingin di mimbar, enggak. Layani Tuhan dengan apa yang Tuhan berikan buat hidupmu. Sesederhana apapun, ketika engkau mau memberi dengan keikhlasan, ketulusan, engkau berorientasi kepada Tuhan, maka Tuhan melihat itu sebagai pelayanan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ini Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan, maka kita siap untuk masuk dalam kerajaan, imamat rajani, kerajaan di mana orang-orangnya melayani. Karena apa? Karena nantinya kita itu di surga dikatakan, karena itu apa? Mereka berdiri di hadapan siapa? Tahta Allah
dan melayani apa? Dia siang malam. Jadi imamat rajani itu ada kerajaan yang melayani. Orang yang tidak siap melayani, yang tidak siap masuk kerajaannya. Karena kita apa? Siang malam melayani di bait sucinya. Dan ia yang duduk di atas tahta itu membentangkan kemahnya di atas mereka. Jadi kalau kita tidak siap melayani, ya, bukan berarti saudara tidak boleh pelayanan di mimbar. Boleh, dengan karunia-Nya. Kalau memang tidak karunia-Nya nyanyi, jangan dipaksa pelayanan worship. Nanti bingung pemain musiknya Bapak Ibu. Benar enggak? Bingung ngangkatnya. Kalau memang Tuhan tidak karuniai untuk berkhotbah, ya tidak usah. Layani dengan kemampuan saudara. Karena setiap kita itu diberikan karunia untuk melayani. Amin. Mau jadi pelayan-pelayan Tuhan? Mau melayani Tuhan? Layani dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, layani, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Karena itu bagi Tuhan. Kolose 3:23 nanti dihafal Bapak Ibu. Apa? Kolose 3:23. Apapun yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk apa? Amin. Maka itulah pelayanan yang sesungguhnya di hadapan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Untuk menjadi pelayan Tuhan, saudara tidak harus menunggu menjadi pelayan mimbar. Tapi untuk menjadi pelayan Tuhan adalah ketika kita mengerjakan segala sesuatu itu untuk Tuhan. Amin. Ketika kamu berjualan, ketika kamu berbisnis, berbisnislah, bekerjalah seperti untuk Tuhan. Berikan pelayanan yang terbaik kepada pelangganmu. Berikan senyuman, berikan salam, berikan kehangatan. Ketika mungkin kamu bekerja nggak dilihat oleh pimpinan bosmu, kamu sungguh-sungguh karena Tuhan melihatnya. Amin. Kamu tidak berbuat jahat, tidak berbuat curang. Percaya, orang yang bisa dipercaya Tuhan akan tambah-tambahkan. Amin. Ketika kita memberi, berilah dengan kesungguhan seperti untuk Tuhan. Dengan kasih tanpa pamrih. Tidak apa-apa. Orang ini tidak balas kebaikanku, tidak apa-apa. Karena aku tahu Tuhan yang akan membalasnya. Amin. Tidak perlu dilihat orang, tapi yang terpenting dilihat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri. Biar hidup kita ini persembahkan untuk melayani Tuhan. Beri yang terbaik, beri yang terbaik buat Tuhan. Maka Tuhan akan memberi yang terbaik buat saudara. Beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu, segenap hatiku dan segenap jiwa, katakan ku beri yang terbaik. Oh, ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segala
yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku beri yang terbaik, yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Oh Tuhan, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Firman Tuhan berkata begini, pemberian yang terbaik, persembahan yang terbaik itu ketika kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, Bapak Ibu. Memberi diri kita kepada Tuhan, melakukan segala sesuatu dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Ini yang harus kita pegang, prinsip ini. Memberi yang terbaik bukan saudara membawa ke gereja mungkin persembahan yang paling banyak, bukan saudara memberi untuk pendeta yang paling banyak, bukan, itu tidak boleh. Tapi pemberian terbaik adalah ketika engkau mempersembahkan hidupmu untuk mengerjakan segala sesuatu dengan segenap hati, dengan ketulusan, kerelaan. Ketika orang tidak menghargai, ketika orang tidak melihat, tapi kita mau mengerjakan dengan ketulusan, dengan kerelaan, bahkan dengan segenap hati, itu bagi Tuhan pelayanan di hadapan Tuhan. Karena engkau mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan manusia. Karena penghargaan tertinggi adalah Tuhan. Ketika melihat hidupmu, engkau persembahkan. Mari nyanyikan lagu ini dengan penghayatan pengertian yang benar. Ku beri yang terbaik hidup ini Tuhan kepada Tuhan sebagai seorang hamba. Ku beri yang terbaik bagimu, ku relakan segalanya, yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku beri yang terbaik, yang terbaik bagi. Amin, mau beri yang terbaik. Ku relakan segalanya, yang terbaik. Amin, bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku dan segenap jiwaku. Biar melalui kebenaran firman Tuhan yang kami dengar pagi hari ini, kami menyadari bahwasanya setiap kami orang-orang yang ditebus adalah pelayan-pelayan Tuhan. Kami adalah pelayan-pelayan Tuhan. Dan biarlah kami mau melayani, bukan hanya dibatasi oleh gedung gereja, bukan hanya dibatasi oleh mimbar ini,
tapi kami menjadi pelayan-pelayan dimanapun kami berada. Kami mau memberi yang terbaik Tuhan, kami mau mengerjakan yang terbaik, kami mau sungguh-sungguh dengan ketulusan, dengan kerelaan mengerjakan segala sesuatu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Biarlah pemahaman ini boleh Tuhan hadir dalam hidup kami, sehingga kami tahu kami melayani pribadi Tuhan, kami melayani pribadinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biar kami semakin bertumbuh ke arah Kristus, kami semakin mengenal apa yang menjadi tujuan Tuhan untuk kami diselamatkan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh worship leader. Kami mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang pertama kali datang di gereja GBT Maranatha. Gereja GBT Maranatha ibadah hari Minggu dimulai jam 8, ibadah raya. Selanjutnya ibadah sekolah minggu dimulai jam 9 di aula GBT Maranatha Ponorogo. Hari Kamis, setiap hari Kamis jam 6 sore kami mengadakan worship night, penyembahan. Kita menyembah Tuhan bersama, memuji namanya di aula GBT Maranatha Ponorogo. Persepuluhan 305, kolekte 304, kas kasih 210. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita mau mengakhiri ibadah kita. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi firman-Ku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan aku punya, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi iman-Ku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya kami ditetapkan sebagai pemenang-pemenang dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami boleh menggenapi akan panggilan Tuhan. Kami menjadi bagian dari kerajaan imamat Tuhan. Kami mau menjadi bagian dari rencana Tuhan yang besar untuk membangun sebuah kerajaan di mana menjadi pelayan-pelayan Tuhan itu adalah kebahagiaan kami. Dan biarlah Tuhan setiap kami mau mengerjakan setiap panggilan karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami berdoa buat bangsa negara kami, Tuhan memberkati. Kota kami Tuhan memberkati. Mari Tuhan lawat dengan cara-Mu yang ajaib. Biar Tuhan pulihkan dengan cara Tuhan yang luar biasa. Mujizat Tuhan dinyatakan atas bangsa dan kota kami. Dan setiap kami Tuhan yang hadir, biarlah Tuhan kami beroleh lawatan yang daripada Tuhan.
Kami percaya, kami pulang, kami membawa jawaban doa-doa kami. Kami pulang, kami membawa kemenangan yang daripada Tuhan. Kami pulang membawa damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami tidak lupa berdoa buat rekan-rekan kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang tidak hadir. Tuhan, kiranya Tuhan melawat setiap pribadi mereka. Tuhan jamah hati mereka yang saat ini sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, diberikan kesembuhan, pemulihan. Tuhan, nyatakan pertolongan Tuhan atas Tuhan jemaat-Mu yang mengalami sakit, bahkan mereka yang saat ini memerlukan mujizat Tuhan, biar Tuhan nyatakan mujizat Tuhan, dan biar nama Tuhan dipermuliakan. Mereka yang saat ini mulai undur yang daripada Tuhan, Tuhan jamah, Tuhan ingatkan, Tuhan tegur hati mereka yang keras, Tuhan lembutkan supaya mereka Tuhan menerima anugerah Tuhan. Mereka mendengar suara Tuhan, mendengar panggilan Tuhan untuk kembali bersekutu. Hamba-Mu berdoa, setiap kami berdoa, Tuhan menolong mereka Tuhan, supaya hidup mereka pun mengalami kasih karunia Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan buat setiap usaha pekerjaan kami, pelayanan kami. Tuhan memberkati, Tuhan memberkati dengan limpah-limpah. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Kemanapun kami melangkah, Tuhan menyertai, melindungi, menjagai. Tuhan memimpin kepada tempat-tempat yang Tuhan bermata air, tempat-tempat penggembalaan Tuhan. Kami dipuaskan oleh kasih kemurahan Tuhan. Terima kasih, keluarga-keluarga diberikan damai sejahtera, kebahagiaan, keharmonisan, diberkati Tuhan. Anak-anak kami dalam pendidikan mereka, Tuhan memberkati, memberikan kecerdasan, kepandaian yang daripada Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa buat aparat keamanan yang sudah berjaga selama kami beribadah. Tuhan memberkati mereka, menjagai mereka, berikan otoritas dalam hidup mereka untuk mengerjakan tugas-tugas yang dipercayakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami pulang, lindungi, jagai kami, sampaikan kami di rumah kami masing-masing dengan selamat. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang di dalam anaknya Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan datang untuk kali yang kedua. Jemput kita sekalian untuk mengalami kebahagiaan bersama Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembaga bersih, seperti burung merpati, damai surgawi. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Berkat atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.